Please subscribe and like. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Hikmah, hormati Bapak Ibu-ibu jemaah sholat subuh yang insya Allah sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dapat menunaikan sholat subuh berjamaah di awal waktu dan di masjid. Luar biasa, alhamdulillah. Kemudian selawat semoga Allah dan kita mengakhirnya dengan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang sudah kita sepakati sebelum-sebelumnya pada ahad yang pekan yang pertama ini kita bincang-bincang tentang iman. Namun sebelum itu kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau ditanyakan kita ini beriman dulu atau berislam dulu? Kita sebagai orang yang muslim atau sebagai orang yang mukmin dulu? Jawaban sebenarnya adalah kita Islam dulu. Kita sebagai seorang muslim. Biasalah. Kaget tidak sama muslim ya. Siapa muslim hadiahnya? Jadi kita ini sebenarnya sebagai seorang muslim dulu. Sebagai seorang muslim. Nah, sudah seorang muslim, baru kita sebagai seorang yang mukmin. Karena kenapa? Karena yang namanya muslim itu dibawa sejak lahir. Sejak lahir gitu nih kan? Nah, sejak lahir, sebagaimana kata Rasulullah itu, kullu mauladun yuladun alal fitrah. Kullu mauladin yuladun alal fitrah, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, maka dalam tulisan hadis itu kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Islam, menjadikan dia muslim, menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani. Jadi kita ini alhamdulillah tua kita dari muslim. Boleh jadi muslim kita ini oleh karena muslim turunan. Kalau kita tidak muslim wong tua kita, tidak jaminan kita ini muslim. Betul tak kira-kira? Nah, walaupun memang kadang-kadang banyak orang-orang yang di dalam perjalanannya ketika dia dilahirkan seorang muslim, namun pada akhirnya dia menjadi seorang yang non-muslim. Atau sebaliknya, ketika dia sudah menjadi seorang yang non-muslim pada awalnya, namun dalam perjalanan hidupnya dia diberikan hidayah oleh Allah, dia menjadi seorang yang muslim. Nah, kemudian sebagai seorang yang beriman. Jadi kesimpulannya kita ini berislam dulu baru beriman. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tentang perkara iman. Iman ini Bapak Ibu sekalian sering ada kita kenal, kita pahami, ada yang disebut dengan iman yang hak, iman yang benar. Kalau ada disebutannya iman yang hak, iman yang benar, pasti ada kebalikannya. Iman yang tidak benar, iman yang bohong-bohongan, iman yang dusta, iman yang kadzib kalau dalam bahasa Qur'annya itu. Jadi ada iman yang benar, ada iman yang dusta. Nah, kita ini tentunya tidak cukup dengan berislam saja. Sudah kita berislam, kita beriman. Kemudian tidak cukup dengan beriman saja, tapi iman yang sebenarnya, iman yang benar, iman yang hak.
Juga ada dalam Quran itu istilah dengan iman yang beruntung. Jadi artinya apa? Ada orang beriman tapi tidak beruntung. Nah, pada pagi hari ini kita akan membincangkan tentang iman yang hak. Dan yang bagaimana ciri-ciri daripada iman yang hak itu. Iman yang benar itu. Yang mudah-mudahan kita dengan materi ini akan kembali untuk mengoreksi, untuk mengevaluasi diri kita ini, apakah kita sudah termasuk menjadi orang yang imannya yang hak. Allah berfirman dalam surat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minun haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jadi ayat ini lengkap, Pak. Ayat ini lengkap membincangkan tentang ciri-ciri daripada orang yang imannya yang benar, sekaligus ganjaran yang Allah janjikan kepada orang yang memiliki iman yang benar. Nah, sekarang kita masuk yang pertama poinnya. Allah itu mengatakan innamal mu'minuna alladzi, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang idza dzukirallah wazilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian, koreksi ke dalam diri kita masing-masing. Adakah atau pernahkah atau betapa seringkah ketika disebut nama Allah bergetar hati kita, ya, terkait dengan apa terkadang yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita jingok. Nah, ini pernah tak kita bergetar, apa yang kita dengar. Nah, jadi ketika kita itu disebut nama Allah, kadang-kadang biasa-biasa baik, Pak. Nah, ini cirinya imannya barangkali tidak disebut sebagai iman yang benar, iman yang dusta, ya. Nah, makanya sebagai jelasnya adalah yang mana disebut sebagai iman yang dikatakan bergetar ketika disebut nama Allah. Salah satu yang sering kita dapati adalah bagaimana perlakuan kita dengan azan. Ya? Azan itu dan dikumandangkan. Azan itu sebenarnya memberitahukan kepada kita untuk waktu masuk sholat. Nah, untuk tahu maksud waktu sholat itu diperingatkanlah azan. Di dalam azan itu diingatkan kepada kita Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Nah, ketika apa yang di sekeliling kita yang kita anggap menguntungkan, yang kita anggap bagus, yang kita anggap benar, yang kita anggap hebat, yang kita anggap itu dapat menyenangkan kita, itu adalah kecil galau-galaunya. Apapun urusan kita, tinggalkan sebenarnya. Karena apa? Allah yang menguasai segala sesuatunya ini. Karena Allahu Akbar. Diingatkan kembali bahwasanya adalah sesuatu rahmat kepada kita memahami kebesaran Allah itu dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Kita ini ketika kita nyebut Allah itu sebagai Allah yang besar, oleh karena kenapa? Diawali dengan persaksian kita. Persaksian kita Allah itu adalah Tuhan. Dan Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah.
Nah pada akhirnya Allah itu sebenarnya mengajak hai alas sholat. Kita ke sholat, mari kita sholat. Di dalam sholat itu hai alal falah, ada kemenangan, ada keuntungan. Coba Bapak sekalian, berapa banyak uang di sekitar kita dengan panggilan Allah itu uang mendatangi? Berapa banyak kira-kira Pak? Ya? Tidak banyak. Karena kenapa? Ini adalah kuasa Allah dan alhamdulillah kita masih ada getaran-getaran itu. Oh bahwasanya ketika ada panggilan Allah, segala gawe kita tinggalkan. Ini kadang-kadang tidak. Ya? Panggilan-panggilan yang di luar Allah kita malah lebih respect, lebih cepat meresponnya. Yang manggil bos, yang manggil laki, yang manggil bini. Kalau lakinya manggil, cepat menyampai. Apa berkali tinggalkan? Karena tahu lakinya kemana. Enak. Bukan ngejek duit bos. Nah bisa jadi. Oleh karena harapannya laki ngejek duit. Cepat. Kaji urung kayak gitu. Nah, padahal duit laki itu dari mana? Dari Allah juga. Allah yang punya rezeki. Bos juga model main itu. Ketika atasan kita manggil, bos kita manggil, kita lagi sholat pun kadang-kadang ditinggal, dibatal tuh kalau lokaan. Nah padahal segala loka itu adalah milik Allah. Nah tertimbul lagi. Nak baca Ustaz kan namanya ganggu, tidak baca Ida. Nak apa namanya nak patungnya dengan Allah. Nah inilah kadang-kadang Bapak sekalian, ini diuji keimanan kita. Ya mungkin kalau umpamanya bos kita itu memang ngerti juga. Apa kata dia? Aku semayang bos. Aku rasa dulu juga dengarnya. Tidak bos. Hah? Nah kaget berhenti begawi. Ya, kaget gaji aku dipotong. Kaget aku diskor. Begitu seterusnya. Nah ketakutan ini sebenarnya tidak perlu. Tapi tentu saja kita di dalam menjalani itu kita melihat situasi. Ya karena banyak sekalian kawan-kawan yang menanyakan tentang perihal Cak Mano kedudukan seperti itu, ya. Kita dalam keadaan kerja nama Mano. Nah ini lain-lain kajiannya Bapak sekalian. Tapi kalau kita memang beranggapan memang panggilan Allah itu adalah panggilan mutlak, mau tidak mau, nak berhenti, nak dipotong. Karena kita yakin, nak nanamkan keyakinan inilah itu yang susah. Itu yang susah. Apalagi terkait dengan rezeki, Pak Marwan. Apalagi terkait dengan rezeki. Dia merasa rezeki itu yang ngeju adalah manusia, yang ngeju adalah bosnya, yang ngeju adalah atasannya. Padahal bukan. Kalau kita yakin, contoh Pak, saya sering dialog dengan baik itu driver Grab maupun ojol-ojol itu Bapak sekalian. Nah, begitu kami naik ngobrol-ngobrol, ya kadang-kadang namanya galak sifat galak pengomong ini Pak, galak tanya itu Pak kan. Lagi masih muda itu tanya. Kalau soal juhur belum Pak. Nah, maaf ya sedang ngomong baik. Rata-rata uang itu terima kasih kalau rata-rata Pak. Ngomongin model main. Iya Pak, kadang-kadang aku susahnya. Nah, sementara kalau tak pikir-pikir, benar memang mereka tuh ngomong. Ada sembilan juhur Pak kami ini. Sebenarnya pas waktu ajak juhur itulah waktu banyak penumpang. Karena apa? Udah balik sekolah, udah apa namanya begawe istirahat untuk nak makan. Jadi banyak pesanan-pesanan. Kaki kalau umpamanya aku tinggalkan, hilang rezeki aku. Nah inilah orang-orang yang barangkali belum paham niat. Sebagai contoh sekalian, malah sebenarnya kalau memang dia yakin bahwa Allah itu memberi rezeki,
Kita kan tahu, pernah kita bahas, rezeki itu tidak tertukar. Tidak tertukar, tidak. Kalau memang itu rezeki kita, pasti balik ke kita tuh lah. Tidak kemana-mana. Sebagai contoh, Pak, saya pernah kebetulan pada suatu ada pekerjaan, Bapak sekalian, saya ada ke kantor gubernuran itu, oleh karena nak cepat, jadi naik Gojek, Pak. Pas baliknya, saya tidak tengok jam lagi, saya langsung pesan, begitu masuk, telepon budak yang apa namanya Gojek ini tadi, Pak maaf Pak, katanya di cancel baik. Kata kenapa di cancel? Aku tak semayang dulu. Bukan jam berapa sekarang? Lah 3:04 Pak. 3:04 nih sudah. Ya sudah, kau sholat di mana? Di mana Pak? Di musola kejaksaan. Ya sudah, ke sana Pak. Nah, jadi walhasil, ya oleh karena saya tidak sadar juga bahwa itu lana asal. Ku gari lah Pak dari kantor gubernur ke musola ya. Sekarang masjid yang ada di kejaksaan itu. Nah, kejaksaan ada tinggi pengadilan. Gugari di situ Pak, kami sholat dulu, sudah sholat. Mana budak ini? Aku tak tahu dari mana. Nah sudah begitu kutuk-kutuk ada tinggi kok motor Gojek di situ. Mana aku budak ini? Aku telepon balik. Bapak tadi iya ngomong. Nah ini kan akhirnya Pak budak itulah terimanya. Rezeki dia tadi. Dan mohon maaf barangkali Bapak sekalian, bukan sesuai dengan aplikasinya Pak. Oleh karena bentuk rasa senang dengan ini tadi, Pak, aku tambahin udah itu Pak. Nah ini ya Pak, mudah-mudahan kau komitmen, mudah-mudahan kau konsisten dengan ini. Iya Pak, terima kasih. Soalnya rezeki itu tidak tertukar. Ada lagi kadang-kadang dengan tukang jual pulsa ini Pak, manual jual pulsa ini. Ngaponian kalau nak menjelang maghrib banyak membeli pulsa. Ujung-ujungnya yang selama ini dia kadang-kadang datangnya tidak terlambat oleh karena banyak orang beli pulsa tadi, beli jual pulsa kan? Terlambat terus, jadi masbuk terus, malah mending saudara masbuk Pak. Dia kadang-kadang mau selesai dia baru datang. Nah oleh karena memang kita ini sifatnya bukan kepo, bukannya apa, dan aku tuh tanya. Aku mau terlambat terus. Iya Ustaz, aku ini kadang-kadang aku dijual pulsa. Nah, sementara Bapak Ibu sekalian, baik yang Grab tadi, baik yang beli pulsa ini tadi, kalau kita nak mikir, Pak, pertama kita sebutkan tadi, kalau rezeki itu tidak akan tertukar. Satu, yang kedua, ada tak jaminan? Biskom kan, kalau misalkan ketika kau orderan itu dalam perjalanan ada apa-apa di jalan, sebenarnya Allah itu nak nyetop kau tuh agar tidak terjadi apa-apa dengan kau. Maka kau disuruh sholat, kan begitu. Nah ini salah satunya Pak ya. Yang kedua, ciri orang yang imannya hak itu adalah apa katanya? Wa idza tulihat alaihim ayatuh. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat itu bertambah iman mereka. Zadatsum imana, bertambah iman mereka. Nah sekarang Pak kita jengok kalau ada uang ngaji, Pak. Banyak yang dengar, apa banyak yang tidak? Kadang-kadang banyak yang tidak, Bapak Ibu sekalian. Apalagi di acara walimatul urus. Makanya kami Pak dalam melaksanakan pernikahan ini kami nanya, ada ngajinya? Lah ada. Kami Pak di panggungnya baik. Nah, kata itu sebenarnya terbalik sebenarnya. Kalau nak dipilih-pilih, lemaklah dia ngaji ketika akad nikah daripada dia ngajinya di panggung. Kalau nak dipakai dua-duanya tidak apa-apa. Karena kenapa Bapak sekalian? Kalau ngajinya pas waktu akad nikah itu lebih hikmah. Walaupun masih ada juga, malah banyak uang ada yang ngaji, dia masih mak kedio tulang. Lah diingatkan apa kadang-kadang MC ini lagak canggih juga sekarang ya. Bapak Ibu sebelum dibacakan suci Al-Quran kami mengingatkan. Baca ayat juga yang MC tadi.
idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ada orang baca Quran, maka diam dan dengarkan, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Lagi ingatkan kalau MC begitu ngaji, Pak, masih baik ngobrol. Mak mano nak dapatkan nambah keimanan dia. Sementara uang ngaji, dia tidak dengarkan. Ada sekali lagi Bapak sekalian, yang sering kebiasaan kita Bapak sekalian, bukan tidak boleh, bukan. Misal kita ada acara, misalnya ada acara yasina, acara apa di rumah kita, nah. Sambil nunggu waktu acara, kadang-kadang diputarkan ngaji. Benar tak? Putar ngaji di radio atau di tip kita itu. Nah, menurut saya tidak usah lah sebenarnya. Lemak lah kalau umpamanya oleh karena kita acara di jam 8, masih ada waktu setengah jam lagi, tidak usah putarkan ngaji. Putarkan apa kira-kira? Putarkan baik. Kalau nak diputarkan Pak, nak baca qasidahan jadi, nyanyian qasidah itu, nak sholawat juga jadi, atau ceramah baik. Kalau ngaji Pak, jarang wong nak dengarnya itu Pak. Kita yang ngerti, kita paham, serba salah kajiannya. Kita nak diam mendengarkan kata kaki bertatuan, kita kaget, kita nak nyimak kaget, diajak ngobrol, akhirnya tidak terdengar juga. Ya kan? Jadi bodoh jadinya. Jadi kalau misalkan ada acara main itu, putar kasidahan bel, lagu nasyid atau ceramah. Lagi banyak sekarang potong-potongan ceramah, dengarkan itu Pak. Nah, karena kenapa Bapak sekalian, apalagi yang kita bacakan ayat tadi Pak Al-A'raf ayat 204 itu, perintah Allah itu, apabila idza quri'al Qur'an, apabila ada orang baca Quran, fastami'u lahu, maka kamu diam, wa ansit, maka kamu dengarkan, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapatkan rahmat. Jadi perintahnya itu diam dan dengar. Kalau ada orang baca Quran, diam dan dengar. Ngapa di situ pakai wa, diam dan dengar, bukan pakai au, bukan pilihan, bukan, tapi bareng. Karena kenapa? Ada orang yang diam, tapi dia tidak dengar. Ada orang yang dengar, tapi dia tidak diam. Bisa itu kira-kira? Dia diam baik, tapi tidak dengar. Tidur. Atau dia memang diam tapi tidak dengar apa, dia ngayal. Nah, manalah pikirannya nih. Nah, pagi ini aku ini nak ke pasar, nah pagi ini nak ke tempat siapa, misalnya. Bisa kan? Dia dengar tapi dia diam tapi tidak ada dengar. Atau sebaliknya, dia dengar tapi tidak diam. Tidak. Dia ngobrol, tapi uang yang ngobrol dia dengar juga. Nah, sekarang saya ngomong kan? Kan saya ngomong sekarang. Saya tidak diam, tidak. Saya ngomong. Tapi suara ayam, suara burung, suara yang mau saya terdengar. Bahkan suara detik jam itu kedengaran. Saking kita ini dengar. Nah, sementara dalam ayat ini diam dan dengarkan. La'allakum turhamun, itu baik mudah-mudahan. Bukannya pasti. Tapi kan tidak ngerti dengan baca Quran. Walaupun tidak ngerti, ini luar biasa Quran itu. Cukup didengar baik, itu sudah jadi pahala. Makanya Bapak Ibu sekalian, apalagi kalau kita bicara tentang sahabat, ketika sholat Pak, ketika baca tentang ayat azab, sahabat Rasulullah sampai pingsan Pak. Bayangkan, ada yang membaca ayat tentang azab sampai pingsan, saking takutnya. Nah, kita tidak usah kena pingsan. Malah saya kaki kalau udah mau baca Quran itu kan. Nah, itu yang kedua, 610 sudah ya. Yang ketiga sekalian, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Tuhan mereka ini bertawakal. Nah, tawakal ini Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar kita dinyerahkan bulat-bulat kepada Allah, bukan. Tawakal itu adalah usaha yang terakhir. Ya.
setelah kita ini ada doa dan sebelumnya diawali dengan ikhtiar kata wong itu, ada yang kita upayakan, nah baru tawakal. Kebanyakan wong ini mengedepankan ikhtiar baik, Pak. Dia berusaha baik. Dapat tak? Dapat memang. Dapat Pak memang wong itu. Dia begawe baik, Pak. Tadi tak doa, dapat tak? Dapat. Malah kadang-kadang lebih banyak dapatnya, Pak. Ada berdoa baik, ada berdoa baik, tidak berusaha, dapat tak? Dapat tak? Dapat tak? Dapat juga, tapi dapat dikit. Dan juga baik cuma. Sebagai contoh Bapak sekalian, nah inilah membuktikan Imam Syafi'i dengan gurunya, Pak. Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Ahmad. Jadi Bapak sekalian, kata Imam Ahmad ini ngomong, katanya rezeki itu ada di tangan Allah. Tidak, kata Imam Syafi'i. Masih jadi murid kan dia? Tidak, kata Syafi'i. Rezeki itu tidak dicari guru, tidak dicari rezeki itu. Nah kita buktikan katanya, buktikan. Sudah kepengen nak membenarkan tindakan dia tadi, Pak Imam Syafi'i pergi ke pasar, Pak. Dia nyari gawian, nak buktikan bahwasanya dengan begawi dapat duit. Nah, kata Imam Ali tak usah nak repot-repot. Nah, sudah. Walhasil Pak, memang benar Imam Syafi'i dapat yang dia gawikan tadi. Nah, pas dia balik ingat sama gurunya. Nah, katanya guru aku ini hobinan makan anggur. Dibeli kelanjutan Pak anggur, Pak. Dia bilangnya, nah dengan gagahnya Pak, dengan pongahnya bahasa itu nak nunjukkan dia yang benar. Nah guru, aku yang benar katanya. Rezeki itu tidak diusahakan. Ini sebagai buktinya. Aku lah begawi katanya. Aku dapat duit. Aku baca beli banyak apa namanya keperluan. Bahkan aku juga untuk nyiapkan untuk guru juga untuk hadiah untuk guru. Gurunya ini. Nah, kau benar katanya. Kau begawi. Aku tidak kemana-mana. Aku duduk sini lah. Tapi aku dapat anggur ini dari kau. Jadi rezeki itu Allah yang antar ke sini. Iya juga. Nah, seperti itu rezeki. Jadi memang sebenarnya Bapak Ibu sekalian, uang yang baik dia banyak itu Pak. Uang yang pegawai baik dari pagi sampai sore, tidak semayang tidak berdoa tidak, dapat memang. Dalam surah Yunus disebutkan memang. Kata Allah, ketika mereka minta dunia ini kami unjuk mereka itu. Jadi jangan kecil hati Pak. Dia tidak semayang, banyak baik duitnya. Enak. Dia tidak semayang, lancar baik gawinya. Dia tidak semayang, anaknya jadi galau. Ya Bapak Ibu sekalian, kita sholat itu bukan untuk nak nyari duit. Kalau nak nyari duit, pegawai. Kan begitu. Kita nak sholat itu bukan nak jadi kaya. Kita ini Pak, sholat itu biar Allah itu ridho dengan kita ini. Bapak sekalian, kita ni Pak sebenarnya Pak kita beribadah ini mencari keridhaan Allah. Uang yang dalam cari kita sebenarnya kita ni syariat kalau Pak kita ni mau syariat. Kalau mau syariat Pak orientasinya pahala. Kalau sholat dapat pahala. Kalau zakat dapat pahala. Kalau kita beramal ibadah kita masuk surga. Itu orientasi itu sebagai orangnya syariat. Tapi sebenarnya Pak, ketika kita melaksanakan itu pada hakikatnya minta redha Allah. Kalau Allah redha dengan kita Pak, sama kita Pak, kita ridho sama anak kita. Anak kita ada berapa Pak? Ada 3 misalnya, ada 4. Ada kadang-kadang bukan kita dipilih kasih, bukan. Ada kadang-kadang kecenderungan kita ini, ada anak itu nurutnya. Kan beda-beda Pak. Produk yang sama, pabrik yang sama, tapi kadang-kadang watak budak beda-beda. Ketika ada anak penurut Pak, oh ya aku anak si kok itu nurut ya. Pokoknya aku ini perhatiannya dengan aku nih. Ada Sebelum aku ngomong kadang-kadang lah, dia tahu yang tentang aku nih.
Kita jalan di pasar, Pak. Tajingo, wih bagusnya untuk si anu. Anak yang nurut tadi. Ya bukan arti anak yang tak nurut tidak ninjuk, bukan ninjuk juga, tapi beda Bapak sekalian. Benar tak kira-kira? Nama itu juga Allah Bapak sekalian. Ketika Allah itu redo dengan kita, Pak, urusan yang lain-lain itu urusan kau cuma usaha baik, yang lainnya biar aku. Itu kira-kira Allah itu mau. Nah tapi kita nak yakin. Nah ini disebut dengan tawakal. Sudah kita berusaha, sudah kita berdoa, semuanya serahkan kepada Allah. Nak berhasil nak tidak dia. Yang keempat, alladzina yuqimuna shalah, dan orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, orang yang memang benar-benar beriman itu, orang iman yang hak itu adalah orang yang benar-benar mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu dengan segala rukun dan syaratnya, Bapak sekalian. Jadi orang yang sholat ini sifat itu ada sekedar gugur kewajiban baik, pokoknya sembahyang. Makanya kadang-kadang Pak ada orang yang sholat itu berwis, kilat selesai, selesai, sama. Selesai. Apa yang dia baca, apa yang dia doakan itu, Pak? Sholat super kilat, tidak lagi kilat, super kilat. Nah, jadi orang-orang yang mendirikan sholat. Yang selanjutnya, yang kelima adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian apa-apa yang mereka dapatkan itu mereka infakkan. Mereka bagi untuk orang lain, bukan untuk dia dewek. Ibaratkan kita beli iwak itu sebelum dimakan, nak disiang dulu, buntutnya, siripnya, isi perutnya, insangnya, moncongnya ini nak dibuang dulu, baru Nah inilah yang disebut dengan membersihkan dari pendapatan kita. Dikit, Pak. Nah masalah dikit inilah kadang-kadang susahnya, Pak. Untuk kami dikit, untuk kami kurang. Nah kalau kita sudah memikir model itu, selesai, Pak. Ya. Jadi dalam keadaan apapun juga, bahwasanya kita tetap untuk berinfak dan bersedekah. Karena kenapa? Infak dan sedekah itu kadang-kadang bisa menyembuhkan penyakit, bisa menjauhkan bala. Dan yang terakhir dari ayat ini diomongkan, ulaika humul mu'minuna haqqan, yang mereka inilah orang-orang yang imannya yang benar. Lahum darajat, dan bagi mereka darajatun 'inda rabbihim, derajat dari Tuhan mereka, dari sisi Tuhan mereka ini, wa maghfirah, dan ampunan, wa ajrun karim, dan karunia pahala yang besar. Kalau karunia yang besar, Pak, luar biasa Bapak sekalian. Ya, luar biasa sekali. Nah, inilah secara singkat yang disebutkan dengan orang yang imannya yang benar dan apa yang mereka dapatkan apabila dia telah melaksanakan dari ciri-ciri yang kita sebutkan tadi. Nah, kami rasa demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua.